Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya demokan bagaimana cara untuk mengoperasionalkan aplikasi ya untuk awalannya. Yang pertama di sini saya demokan untuk aplikasinya itu cara input modal awal ya. Nah, modal awal usaha untuk aplikasi Al-Kausar Printing Digital Sotabar Pamekasan ya. Oke, yang pertama kita input dulu modal usaha atau modal awalnya. Cara inputnya itu kita ke sini ke transaksi keuangan. Nah, klik yang ini atau bisa juga klik yang ini. Nah, setelah itu kita tekan tambah ya, tambah. Di sini kita bisa cari sandinya, kita klik ini. Nah, kita scroll ke bawah, kita cari sandi 923 ya, 923. Nah, yang ini penyotoran modal awal, klik. Nah, tapi kalau misalkan sandinya sudah hafal, di kolom sandi ini bisa langsung diketik aja sandinya 923, enter. Nah, seperti itu ya. Kita kasih keterangannya modal awal usaha. Nah, ini modal awal usaha total ya, total mencakup semua modal usahanya, baik persediaan barang, pembelian, sama aset dan lain-lain ya. Oke, kita enter. Setelah itu kita masukkan misalkan modal awal usahanya itu 100 juta misalkan. Nah, seperti ini, enter. Nah, setelah itu baru kita simpan. Baru kita exit ya, exit. Kita cek laporan keuangannya ke menu laporan keuangan. Di sini ada namanya neraca saldo. Nah, kita klik preview dan di sini sudah masuk ke modal pemilik atau modal usaha ya. Di sini sudah masuk, ada masuk kas induk ya, kas induk. Jadi di dalam saldo kas induk ini atau modal pemilik ini ada misalkan sudah ada membeli aset ya, aset misalkan ada pembelian peralatan ya. Oke, kita close. Nah, selesai. Kita input, misalkan kita masukkan ke sini transaksi keuangan sama, tekan tambah, kita klik sandi, kita cari sandinya itu pembelian peralatan ya. Nah, ini kita klik 60A. Oke, kita kasih beli apa di sini, misalkan beli mesin. Nah, mesin cetak misalkan, atau mesin printing. Nah, oke, enter. Setelah itu kita masukkan nilai beli mesin printingnya ini, misalkan kita belinya itu satu dengan harga 10 juta misalkan ya. Kalau misalkan belinya 2, kita kasih misalkan 20 juta misalkan ya. Enter. Baru kita simpan. Exit. Kita cek ke menu laporan keuangan, neraca saldo, klik yang preview. Nah, ini sudah masuk ke aset peralatan ya, peralatan, dan di sini sudah mengurangi nilai kas induknya dari pembelian peralatan, dan di sini modal awalnya tetap ya. Jadi modal awal ini modal awal usaha yang dimasukkan gitu totalnya. Kita close. Nah, kita klik neraca. Nah, ini masuk ke bagian aktiva tetap ya. Kalau peralatan aset itu masuk ke aktiva tetap. Oke, kita close. Nah, oke. Seperti itu tutorialnya. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut video berikutnya ya. Tadi sebelumnya kita sudah input modal awal usaha sama input pembelian untuk aset
dalam kurung peralatan ya. Yang kedua ini saya demokan cara input daftar pemasok atau daftar supplier. Caranya itu kita inputnya ke sini, ke daftar supplier ya. Nah, ini kita klik. Misalkan ada supplier yang baru atau baru kita input atau belum terdaftar di aplikasi, tekan tambah. Nah, kita masukkan di sini nama suppliernya, misalkan dari supplier, saya contohkan aja. Nanti silakan diisi sesuai dengan nama supplier yang di sana ya. Ini saya contohkan ini misalkan supplier A, seperti ini ya, supplier A misalkan. Tapi nanti diisi sesuai dengan nama supplier di sana ya. Oke, sudah kita simpan. Kalau mau nambah lagi ada supplier yang baru, kita tambahkan lagi misalkan supplier B misalkan. Nah, seperti itu ya, baru kita simpan. Oke, kita exit. Nah, seperti itu cara input daftar supplier yang baru ya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut di video berikutnya, tutorial cara input daftar item yang belum terregistrasi atau belum terdaftar di aplikasi ya. Cara inputnya itu kita ke sini ke daftar stok. Nah, di sini sudah ada beberapa item barang yang sudah kita masukkan atau sudah kita input. Jadi di sini kalau misalkan ada daftar item yang belum terregistrasi di aplikasi atau belum terdaftar, inputnya itu di daftar stok ini ya. Oke, kita klik. Baru kita tekan tambah ya, tambah. Nah, di kode barang ini bisa kita masukkan sesuai dengan kode yang kita mau input. Misalkan kodenya itu manual ya, kita contohkan aja misalkan 001, enter. Oke. Nah, setelah itu di kolom nama ini kita masukkan nama item barangnya, misalkan apa namanya, piala ukuran 50 misalkan kecil misalkan. Oke, sudah, enter. Setelah itu di kolom jenisnya ini misalkan trofi. Nah, seperti ini ya, enter. Satuannya berarti pieces. Oke, contoh aja, arahkan lagi kursornya ke kolom kode pemasok, pilih supplier A. Nah, tadi kliknya di sini ya, yang ini, pilih yang supplier A misalkan. Arahkan lagi kursornya ke kiri, pastikan kursornya itu di tengah-tengah sini ya. Nah, seperti ini, di kolom harga modalnya atau harga beli ke pemasok misalkan 20.000 misalkan. Enter. Setelah itu harga jual grosiran ke customernya misalkan dijual 25.000 misalkan. Enter. Setelah itu dijual lagi ke customer dengan harga eceran ya, eceran misalkan 30.000. Enter. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah baru kita simpan. Dan kalau misalkan ada item yang baru lagi, silahkan tekan tambah ya. Nah, seperti ini. Oke, kita batalkan kalau oke. Batal, lalu kita exit. Nah, seperti itu caranya. Dan berikutnya misalkan ada pembelian barang masuk, artinya kita beli barang ke supplier atau nota masuk ya, faktur masuk. Cara inputnya itu ke sini, ke warna merah. Nah, setelah itu arahkan kursornya ke kanan, klik kode pemasok, pilih yang supplier A. Setelah itu nomor fakturnya, nomor faktur pembelian kalau ada silahkan diisi, kalau tidak ada boleh dikosongkan. Setelah itu arahkan lagi kursornya ke kiri. Nah, di kolom kuantitas ini artinya jumlahnya. Misalkan tadi piala 50 yang ukuran kecil itu dibeli ke supplier berapa? Misalkan jumlahnya ada 20 misalkan yang masuk. Enter. Kita tekan tombol C di kolom kode bar ini. Nah, tekan tombol C, kita ketik piala
Nah, piala 50 kecil ya, pilih, keluar, enter. Nah, seperti ini ya. Totalnya 400.000. Kalau misalkan ada barang lama mau dimasukkan jadi satu faktur atau kebetulan inputnya itu satu faktur dengan piala ini, silakan dimasukkan di kuantitasnya. Tapi kalau misalkan beda faktur, ini silakan dibayarkan. Kalau beda faktur harus dibedakan ya. Jadi kalau beda faktur itu kita simpan dulu. Kalau misalkan pembayarannya itu tunai, silakan tekan F6. Kalau pembayarannya kredit, silakan tekan F7. Saya contohkan misalkan pembayarannya tunai dulu, F6. Oke. Nah, setelah itu kita beli lagi dengan faktur yang berbeda ya. Kita klik, kode pemasoknya berbeda juga, klik lagi yang ini. Nah, pilih yang supplier B. Kita ketik di kolom ini, enter ya. Nah, setelah itu setelah itu di kolom kuantitas ini kita isi ya. Kolom kuantitasnya misalkan 15, enter. Oke, di kolom kode bar ini tekan tombol C, kita masukkan nama barangnya, nama barang yang lama ya. Kita masukkan misalkan mahkota misalkan. Oke, pilih, kita masukkan pakai huruf besar ya, dan kita masukkan dengan huruf awalannya. Pilih mahkota, pilih, keluar, enter. Apabila dibayarkan kredit, silakan tekan F7. Kita tekan F7. Nah, kita tutup. Baru kita cek ke menu laporan buku besar, laporan hutang ya. Laporan hutang ini dalam kurung untuk melihat rincian pembelian toko ke supplier. Kita klik. Nah, baru kita cari data pemasok. Misalkan kita pilih tadi supplier A, kita ketik supplier A, pilih, keluar, oke. Tanggalnya kita setting, sesuaikan dengan tanggal yang kita lihat, 01. Jadi kalau misalkan besok digunakan, di bawahnya ini otomatis menjadi tanggal 03 ya, sesuai dengan tanggal berjalan di aplikasinya. Oke, kita klik yang Juni, preview. Nah, ini barang yang kita beli ke supplier A dengan pembayaran tunai ya. Oke, kita close, klik yang ini ya, close preview yang kecil ini. Oke, setelah itu kita klik lagi supplier B. Nah, supplier B ini berarti kita pilih, keluar, oke. Tanggalnya sudah betul 01 sampai tanggal berjalan hari ini sesuai dengan tanggal di laptopnya. Oke, kita klik yang Juni, preview. Nah, ini barang yang kita beli ke supplier B dengan pembayaran tempo atau kredit. Oke, kita close ya. Setiap mau keluar dari laporan ini, tekan yang close preview ini. Oke, kita selesai. Cara pembayaran hutang itu, misalkan hutangnya mau dibayar, kita proses data dulu ya, ke menu laporan, proses data. Proses, oke, selesai, baru kita lakukan pembayaran. Di bagian map merah ini ada pembayaran hutang. Klik, baru kita tekan tambah, cari data pemasok, kita ketik supplier B, pilih, keluar, oke, kita kasih keterangannya lunas, enter ya, enter. Nah, kita masukkan di kolom jumlah ini 31860, enter. Nah, baru kita simpan, exit, kita cek ke menu laporan buku besar, laporan hutang dalam kurung untuk mencek rincian pembelian ke supplier atau pemasok. Klik cari data pemasok, kita pilih supplier B, pilih, keluar, oke. Tanggalnya kita sesuaikan, atasnya 01, bawahnya sesuai dengan tanggal berjalan hari ini. Kalau tanggal 3 berarti kita ketik misalkan tanggal 3 itu ya. Kita klik yang Juni, preview. Nah, ini sudah dibayarkan, tidak ada hutang ya tokonya. Oke, kita close. Nah, seperti itu tutorial cara input item barang baru sama pembelian barang masuk atau faktur masuk atau nota masuk, dan cara pembayaran kredit dan tunai ya, serta pembayaran hutang temponya. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya.
Oke, kita lanjut ke video berikutnya ya. Jadi video berikutnya ini tutorial cara input transaksi tunai ya. Transaksi tunai yang transaksi umum ya, transaksi umum. Jadi kalau misalkan di tokonya itu transaksinya ada yang tunai, silahkan diinput transaksinya itu ke warna kuning ya, warna kuning. Nah, setelah itu di sini kita transaksikan langsung. Misalkan kita transaksikan ini jumlahnya 1 sudah betul. Oke, kita tekan tombol C, kita masukkan tadi piala. Oke, kita pilih, keluar, enter. Nah, seperti ini harga yang ecer ya, harga ecer. Kita bayarkan di kolom bayar, misalkan dia bayarnya 50.000. Oke, misalkan tidak menggunakan cetak struk, kita hilangkan. Nah, seperti ini, jadi dia tidak kecetak, enter 2 kali. Oke, sudah. Lanjut lagi, misalkan kita transaksi menggunakan harga grosiran ya. Harga grosiran misalkan dia belinya 5 misalkan. 5, jumlahnya 5 misalkan ya, enter. Sorry, kita isi lagi di kolom jumlah ini 5, enter. Nah, setelah itu kita centang ini, centang harga grosir. Centang. Nah, setelah itu kita tekan tombol C, kita ketik piala. Nah, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, di sini menggunakan harga yang grosiran ya. Oke, kita bayarkan di kolom bayar, misalkan 150.000. Kalau tidak menggunakan cetak struk, silakan hilangkan cetak struknya, baru kita enter 2 kali. Nah, jadi misalkan transaksinya menggunakan harga grosir, silakan centang harga grosir. Tapi kalau menggunakan harga normal atau eceran, silakan hilangkan centangannya. Nah, jadi kalau harga ini tidak dicentang berarti menggunakan harga ecer ya. Tapi kalau centang yang menggunakan harga grosir, silakan dicentang dulu. Kalau mau harga normal tidak dicentang harga apapun. Oke, kita tekan selesai kalau sudah selesai transaksinya. Oke, semoga bermanfaat. Seperti itu tutorial cara transaksi penjualan tunai. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita lanjut ke tahap video berikutnya ya. Cara selanjutnya ini transaksi penjualan, tapi penjualan ini menggunakan member atau anggota. Jadi di sini saya demokan transaksi member tunai dan transaksi member anggota yang kredit ya. Cara inputnya itu yang pertama kita daftarkan dulu nama membernya ke sini, ke daftar anggota ya. Nah, setelah itu kita tekan tambah. Nah, di kolom nama pelanggan ini saya blok ya. Kita masukkan misalkan nama member atau anggotanya itu atas nama Budi misalkan. Nah, seperti ini. Atas nama Budi. Jadi nomor member boleh diisi dengan nomor telepon atau HP-nya ya. Nah, kalau ada silahkan diisi. Kalau tidak ada silahkan nggak usah diisi ya. Berarti kita seperti ini aja. Oke, jadi untuk member itu namanya silahkan diisi. Batas penjualan kredit ini untuk limit si member ya. Jadi member itu atau anggota dikasih limit khusus batas transaksinya. Nah, kita kasih batasnya itu misalkan 1 juta. Nah, jadi si member itu transaksi boleh sampai 1 juta ya. Kalau mau dilebihin silahkan di atas 1 juta. Ini khusus member, jadi dia harus diisi ya. Khusus member. Oke, kita simpan. Kita exit. Nah, baru kita input transaksi penjualannya itu kalau member di warna hijau. Tapi kalau yang tunai yang bukan anggota atau yang orang umum warna kuning, tapi kalau yang member di warna hijau. Kita klik.
Nah, setelah itu di kolom kode pembeli ini yang saya blok ya, tekan tombol C, kita masukkan namanya Budi. Nah, kita ketik aja Bu, kita enter. Nah, atas nama Budi muncul ya. Pilih orangnya, keluar, enter. Nah, ini kan muncul nih atas nama Budi. Oke, Budi ini dia ngambil misalkan harga normal dulu ya, harga normal. Misalkan dia ngambil 1, tekan tombol C, kita ketik barangnya mahkota, pilih, keluar, enter. Nah, totalnya 4.000 ya. Jadi kalau dia mau ambil barang yang lain lagi, ini misalkan 1 juga, kita tekan tombol C, kita ketik tadi piala. Nah, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, ini saya contohkan transaksi yang tunai ya. Jadi kalau tidak menggunakan cetak stroke, hilangkan centangnya, baru kita masukkan di kolom bayar ini. Misalkan dia bayarnya 50.000, nolnya kebanyakan, enter 2 kali. Nah, seperti itu ya. Jadi kita lanjut lagi, misalkan Budi atau customer berikutnya atau member berikutnya, kita kembalikan lagi di kolom kode pembeli ini, yang ini. Nah, tekan tombol C lagi, misalkan atas nama Budi lagi, pilih, keluar, enter. Jadi setiap setelah transaksi itu kita kembalikan lagi di kolom kode pembeli, misalkan ada transaksi yang baru untuk si member. Yang berikutnya ini menggunakan harga grosiran, kita centang dulu harganya. Nah, baru kita masukkan, misalkan dia ngambilnya 5. Nah, tekan tombol C, kita ketik mahkota, pilih barangnya, keluar, enter. Nah, menggunakan harga grosir ya. Kita ambil lagi, misalkan dia ambil 6, misalkan C, pilih piala, pilih barangnya, keluar, enter. Dan di sini misalkan dia mau bayarnya kredit, silakan tekan tombol F7 ya, F7 untuk yang kredit. Nah, di sini. Jadi kalau misalkan ada member yang baru transaksi setelah pembayaran, silakan kembali ditekan tombol C di kolom kode pembeli ini ya, untuk transaksi yang baru. Oke, kita tutup. Nah, kita cek laporannya ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang ya. Laporan piutang ini dalam kurung untuk mencek rincian penjualan untuk si member atau anggota. Tekan laporan penjual, tekan laporan piutang. Oke, kita cari pembeli atas nama Budi. Nah, Budi, pilih, keluar, oke. Tanggalnya kita sesuaikan tanggal awal sampai tanggal berjalan sesuai dengan tanggal di komputer atau di laptop. Klik yang Juni preview. Nah, di sini kita lihat kan ada rinciannya. Di sini ada mahkota sama piala dibeli 1 dan 1, pembayarannya tunai di sini 0 ya. Jadi transaksi selanjutnya, nah di sini dia ada kredit nih. Nah, jadi total kreditnya itu 170. Oke, kita close. Cara pembayaran kreditnya itu piutangnya ke pembayaran piutang. Kita proses data dulu ya, menu laporan, proses data, proses, oke, selesai ke pembayaran piutang. Tambah dulu ya. Cari data customer, kita ketik atas nama Budi. Pilih orangnya, keluar, oke. Nah, kita masukkan keterangannya lunas, enter, 170, 23, enter, baru kita simpan, oke, exit, dan kita cek ke menu laporan, laporan buku besar, laporan piutang, cari data pembeli atas nama Budi, pilih orangnya, keluar, oke, settingan tanggal 01 sampai tanggal berjalan hari ini sesuai dengan tanggal di komputer. Klik yang Juni preview. Dan di sini atas nama Budi sudah tidak ada piutang dan sudah lunas semua. Oke, kita close, selesai. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, sekarang tutorial berikutnya untuk mencek laporan-laporan harian ya. Contoh misalkan laporan penjualan dan laporan sisa stok hari ini dan laporan pembelian barang masuk apabila ada
input barang masuk ya. Oke, dan laporan neraca ya, beserta dengan cara input store uang ke kas induk dari kas penjualan ke kas induk ya, jadi distorkan per harinya. Oke, kita contohkan dulu untuk mencek laporan sisa stok ya, sisa stok barang. Cara lihatnya itu kita ke sini ke halaman utama di aplikasinya seperti ini ya. Baru kita klik ke menu laporan. Nah, di sini ada namanya laporan stok ya, laporan stok. Pilih yang register stok. Setelah itu kita klik bulan berjalan paling atas ini. Nah, ini. Yang ini ya. Baru kita klik preview stock landscape 1. Oke. Tekan OK. Nah, jadi di sini stok-stok yang sudah kita masukkan, jumlah stok barangnya akan masuk ke laporan stok ini ya. Nah, ini. Oke. Jadi di sini ada stok akhir. Stok akhir itu stok sisa setelah kita masukkan barang masuk dan barang keluar. Oke, kita close. Setiap mau keluar dari laporan tekan yang closing. Oke, kita keluar. Nah, sekarang kita cek juga laporan penjualan. Nah, laporan penjualan itu kita lihatnya ke sini, ke menu laporan penjualan. Nah, di sini kalau mau lihat laporan penjualan tunai aja, pilih yang ini, laporan penjualan tunai. Nah, baru kita sesuaikan tanggal yang mau dilihat, tanggal berapa. Ini contohnya ini tanggal 2 ya, baru tanggal 2. Baru kita klik yang cash tunai, pilih yang preview. Nah, ini laporan penjualan yang cash tunai aja. Nah, ini nilainya itu 109.000 ya total penjualan yang cash tunainya. Oke, kita close. Keluar. Kalau mau lihat yang kredit aja, ke menu laporan penjualan kredit. Nah, baru kita sesuaikan tanggal yang mau dilihat, tanggal berapa, klik yang preview. Nah, ini laporan penjualannya untuk yang kredit ya, yang kredit. Oke, kita close. Kalau mau lihat laporan penjualan tunai dan kredit, cara lihatnya itu ke menu laporan penjualan kembali yang ini. Ini laporan tunai dan kreditnya. Sesuaikan tanggal yang mau dilihat, tanggal berapa, baru kita klik preview. Penjualan semua toko. Nah, ini laporan penjualan tunai dan kreditnya masuk di sini. Oke, kita close. Keluar. Nah, di sini ada juga menu laporan penjualan, laporan EOD kasir. Nah, ini laporan EOD kasir ini laporan rekapannya. Ini sesuaikan dengan tanggal yang mau dilihat. Klik yang preview penjualan 2 ya. Nah, ini rekapnya. Oke, kita close. Kita keluar. Oke. Laporan berikutnya kita cek neraca ya, ke menu laporan keuangan. Nah, di sini kita klik neraca saldo. Nah, neraca saldo ini laporan rincian akunnya ya. Nah, ini ada beberapa akun, kas induk dan kas penjualan. Ini kas penjualan ini khusus kas kasir atau kas penjualan barang keluar ya, yang ini. Nah, nilainya 359.000. Kalau kas induk ini untuk beli barang masuk, pembelian barang masuk. Kalau kas penjualan ini khusus kas kasir untuk jualan barang keluar. Jadi masuknya ke kas penjualan. Oke, kita close. Di sini ada namanya neraca ya, ini kelompoknya. Nah, ini kelompoknya tadi kas induk sama kas penjualan kelompoknya masuk ke kas. Nah, itu kalau persediaan masuknya ke persediaan, dan modal masuk modal pemilik atau modal usaha masuk ke modal. Oke, kita close. Nah, di sini kita lihat ada laba ya. Nah, laba dari hasil penjualannya tadi. Laba kotor sebelum biaya dimasukkan. Oke, kita close. Selesai. Nah, sekarang kita cek juga laporan rincian ke menu laporan buku besar neraca ya. Nah, pilih yang rekening.
pilih yang kas penjualan. Nah, ini kas penjualan per hari ini kita lihat. Klik yang Juni preview. Nah, ini kas rinciannya kita lihat per tanggal 2 hari ini 359.000. Oke, kita close. Kita lihat juga kas induknya, kas induk tokonya untuk beli barang masuk. Nah, ini sisa kas induknya untuk setiap ada pembelian barang masuk, sisa kasnya seperti itu. Oke, kita close. Selesai. Dan mau lihat rincian belanja barang masuk secara global tanpa pemasok ya, ke menu laporan buku besar, laporan laba rugi. Nah, di sini kita masukkan akunnya 511200. Nah, seperti ini. Sesuaikan dengan tanggal yang mau dilihat, tanggal berapa, klik yang Juni dan preview. Nah, ini rincian pembelian barang masuk global tanpa per supplier. Oke, kita close. Selesai. Nah, sekarang misalkan ada biaya pengeluaran. Nah, biaya pengeluaran itu kita inputnya ke sini, ke transaksi keuangan, tekan tambah, kita klik. Nah, kita cari di sini ada biaya pengeluaran, misalkan biaya konsumsi nih, konsumsi. Oke, kita masukkan uang makan. Nah, uang makan kita enter, misalkan uang makan 20.000. Enter, baru kita simpan. Tambah lagi, kita klik. Ada biaya konsumsi lain, misalkan beli air galon, misalkan. Enter. Kita masukkan beli air galon, misalkan 5.000. Enter. Simpan. Oke, kita tambah lagi, misalkan kita klik. Ada pembelian yang lain, biaya yang lain, misalkan ada biaya wifi ya, kita masukkan juga ke telepon, misalkan wifi atau paket data. Nah, ini kalau misalkan akunnya mau disesuaikan dengan akun biaya yang mau dimasukkan, nanti kami bantu cara bikin sandi transaksinya ya. 20.000 misalkan paket data. Enter. Simpan. Exit. Kita cek ke menu laporan keuangan, neraca saldo, dan preview. Nah, ini masuk ya ke biaya telepon atau wifi tadi dan biaya konsumsi. Nah, sekarang kita input cara menstorkan uang kas penjualan per hari ini ke kas induk. Jadi kas penjualan kasir ini di akhir hari, nanti di awal tanggal berikutnya akan menjadi 0 kembali ya, supaya uangnya itu distorkan gitu ya. Tapi kalau tidak menggunakan konsep seperti itu, mau distorkan di akhir bulan boleh juga. Ini sekedar saya demokan aja. Oke, kita close. Cara inputnya itu ke menu, kita lihat dulu ke menu laporan buku besar, neraca, kita klik kas penjualan. Sesuaikan tanggal yang mau dilihat, tanggal berapa per harinya, kita klik yang Juni, preview. Ini kasnya 359. Oke, kita storekan, close, kita tutup, selesai. Ke transaksi keuangan, tekan tambah, kita gunakan sandi 922. Store, kita ketik store kas penjualan. Nah, seperti ini. Enter. 3.5.900. Enter. Sorry, kita cek lagi ya. Agak lupa, kita lihat lagi di sini. Oke, sorry lupa. Kita lihat tadi nominalnya berapa? 359.000. Oke, 395.000. Sorry, 359.000 ya. Kita transaksi keuangan, tekan tambah 922. Sandinya, sandi transaksi store-nya. Kita enter, masukkan ke dalam keterangan ini. Store kas penjualan. Enter, kita masukkan 359.000.
enter. Oke, kita simpan, exit, kita cek ke menu laporan buku besar, neraca, kita klik ini, kita pilih yang kas penjualan, sesuaikan tanggal yang mau dilihat, klik yang Juni, preview, dan di sini uangnya sudah 0 ya. Nah, kasnya sudah 0 dan ini otomatis masuk ke kas induknya. Nah, masuk ke kas induk ya. Oke, kita cek laporan neracanya lagi, menu laporan keuangan, neraca saldo. Oke, sudah masuk. Nah, oke. Untuk mencek laporan seperti itu. Dan terakhir ya, misalkan ini sudah tutup harian dan toko mau tutup, kita close aplikasinya, kita tutup. Yes. Oke. Nah, baru saya demokan cara saya demokan cara backup harian per tanggal. Backup harian per tanggal ini dilakukan sebelum toko tutup dan setelah transaksi per harinya itu sudah selesai semua diinput ya. Jadi sebelum toko tutup, sebelum jam operasional tutup, kita ke lokasi program, klik yang kuning ini. Nah, baru kita klik yang komputer atau disk PC. Nah, klik yang drive Z ya. Partisi Z, drive Z, klik double klik. Kita klik folder aplikasinya yang ini ya. Nomor 2307, double klik. Jadi yang di backup itu setiap hari folder apply data ini ya. Klik kanan, copy, masukkan ke dalam sini. Kita bikin folder Juni 2024, enter, masukkan ke dalam sini. Klik kanan, bikin folder lagi 02.06.2024, enter, masukkan ke dalam sini. Klik kanan, paste. Tunggu sampai proses backupnya sampai selesai ya. Oke, untuk proses backupnya hampir selesai ya. Nah, sudah selesai. Jadi setelah backup di komputer sudah selesai, kami sarankan juga silakan backup ke external hard disk atau flash disk guna keamanan data di luar komputer atau laptopnya. Jadi tinggal di copy aja yang ini ke flash disk atau external hard disk. Jadi setiap hari dan sebelum pulang dan setelah transaksi selesai, jangan lupa folder apply data ini di copy ya, jangan di copy yang lain, tapi tekan copy folder apply data ini aja, jangan tekan cut tapi harus di copy ya, klik kanan dan copy. Oke, seperti itu tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.